tolong cari jati diri kita. Di situ pun diterima oleh orang Jawa ajaran-ajaran leluhur kita dengan cara sembunyi-sembunyi. Mari kita bangkitkan kembali. Kapitayan itu bukan agama, tapi Jawa itu beneh untuk mengetahui jati diri kita. Jangan tinggalkan jati diri kita, yaitu sebagai orang Jawa. Om Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita sudah sampai di Dusun Blimbing, Desa Karangan, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Kita akan menuju rumahnya Bapak Samar. Bapak Samar adalah pemangku Pura Empu Barada, sekarang sudah mendirikan Candi Hindu. Langsung kita menuju ke rumahnya Bapak Samar untuk melihat Candi Hindu yang dibangun di depan rumahnya. Ini sudah tampak jelas bangunan candi milik Bapak Samar yang berdiri megah di depan rumahnya. Inilah bukti semangat umat Hindu yang ada di Dusun Blimbing. Ini walaupun umatnya cuma satu keluarga, tapi Bapak Samar bisa mendirikan Candi Hindu yang cukup kokoh. Ini memang keyakinan Bapak Samar sebagai penganut Hindu yang ada di Dusun Blimbing ini semakin kuat, dibuktikan dengan mendirikan bangunan candi seperti ini. Setelah kita review bangunan candi milik Bapak Samar, kita akan review Padepokan milik Ki Slamet. Ini ajaran Kapitayan. Agama Kapitayan adalah salah satu agama zaman dahulu yang diyakini penduduk Pulau Jawa sampai sekarang masih ada di Dusun Blimbing, Desa Karangan, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Ini perlu diketahui juga sahabat, untuk Padepokan milik Ki Slamet ini dekat dengan pura, juga dekat dengan Candi Hindu milik Bapak Samar. Tapi ini walaupun beragam agama yang ada di Dusun Blimbing ini, tapi untuk sikap toleransi ini sangat terjaga dengan baik. Biar nggak penasaran, langsung kita menuju ke lokasi Padepokan Ki Slamet. Barangkali bisa menambah wawasan, juga menambah informasi. Ini sekarang kita menuju ke Padepokan milik Ki Slamet. Ini untuk lokasi ada di baratnya Pura Empu Barada. Ini info yang kami ketahui untuk ajaran Kapitayan adalah ajaran agama orang zaman dahulu dan sekarang masih diuri-uri, dilestarikan, dan Ki Slamet adalah pimpinan ajaran Kapitayan yang ada di Dusun Blimbing ini. Dan ajaran Kapitayan ini adalah satu-satunya yang ada di wilayah Kabupaten Jombang. Sekarang kita akan langsung temui Ki Slamet sebagai pemilik Padepokan. Seperti apa ajarannya, langsung kita menuju ke lokasi Padepokan tersebut. Ini sekarang kita sudah sampai di depan Padepokan ajaran Kapitayan milik Ki Slamet. Kita akan masuk ke dalam untuk mencari informasi dari beliaunya. Rahayu Pak. Rahayu. Ini mohon dijelaskan Pak untuk ajaran Kapitayan yang ada di Dusun Blimbing. Mohon dijelaskan dengan detail tentang awal adanya Kapitayan yang ada di dusun ini Pak. Terima kasih untuk teman-teman semuanya saja. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu untuk semua teman-temanku penghayat kepercayaan seluruh Indonesia. Di sini hanya sedikit atau hanya salah satu Kapitayan di Indonesia atau agama kepercayaan dari orang Jawa zaman dulu. Di sini saya paparkan, saya jelaskan sedikit pengetahuan yang saya ketahui. Kenalkan dulu, saya Ki Slamet yang ada di Dusun Blimbing, Karangan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kepercayaan yang saya anut dari kepercayaan Paguyuban Dharma Bakti, pusat dari Malang. Di sini cabang Jombang. Terus Dharma Bakti ini ditemukan atau diperoleh hidayahnya, bahasanya kalau Islami hidayahnya, atau Allah Gusti Yang Sukmo Sejati memberikan hidayah kepada guru kami sepuh yang pertama, menika Romo Sidik. Romo Sidik melalui gurunya yang mempunyai nama Mangun Setioso dari Yogyakarta. Termasuk guru kami sepuh awal itu dari Yogyakarta.
kepercayaan kami yang saat ini sudah meluas di Indonesia. Dan kapitayan sebenarnya perlu diketahui untuk semua orang-orang Jawa, khususnya orang Indonesia. Kalau bisa, dimanapun saudaraku berada, tolong cari jati diri kita sebenarnya. Jati diri kita yang sebenarnya yaitu termasuk mengetahui ajaran-ajaran leluhur kita. Ajaran leluhur kita yang benar-benar mengajarkan budi pekerti, mengetahui diri sejati kita, mengetahui sebenarnya kehidupan kita, asal dari mana. Ini yang ringkasan ajaran kapitayan. Ini yang sebenarnya perlu diketahui semuanya saja, khususnya orang Jawa. Kita agar tahu asal dari mana. Kita lahir ke dunia ini tidak langsung lahir, tapi ada yang namanya sarana atau orang Jawa bilang lumantar. Asaling urip, lumantaring urip. Kalau sudah tahu lumantaring urip, kita harus tahu kita hidup di dunia ini diperintahkan untuk apa. Untuk apa? Apakah untuk hanya sekedar makan, minum, atau melakukan syahwat? Biar kita tahu sebenarnya. Dan ajaran Jawa kapitayan itu mengajarkan yang sebenarnya, yaitu kita ini ditugaskan ke dunia ini untuk apa. Setelah ke dunia ini kita tahu asalnya, kita tahu sarana kita hidup, terus kita tahu paling tidak mempelajari asal kita harus kemana nanti setelah kita hidup di dunia ini, atau bahasanya sangkan paraneng dumadi. Dan semua ajaran leluhur itu mengarah kepada yaitu budi pekerti luhur, mengetahui diri pribadi. Itu semua ajaran kapitayan leluhur Nuswantara utawa leluhur-leluhur Jawa kita. Dan di sini saya paparkan lagi untuk ajaran yang saya pelajari, kapitayan yang saya pelajari, yaitu paguyuban Dharma Bakti. Setelah dibawa yang namanya Romo Sidik ke daerah Malang, sekitar tahun, kalau tidak salah, sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu guru sepuh kami almarhum sucinya yang bernama Romo Sidik. Romo Sidik. Setelah Romo Sidik ini mengajarkan dengan cara, waktu zaman dulu itu dengan cara sembunyi-sembunyi, karena zaman Belanda itu orang-orang yang mempunyai pengaruh atau orang-orang yang mempunyai kelebihan itu ditekan oleh zaman Belanda. Jadi ajaran Dharma Bakti ini secara sembunyi-sembunyi. Itu bahkan bukan hanya ajaran Dharma Bakti. Semua kapitayan di Indonesia itu ditekan. Didatangkan agama-agama dari mancanegara, termasuk agama-agama baru. Ada agama Nasrani, ada agama yang lain-lain ya, yang sebelum Islam. Di situ datang lebih dahulu. Di situ pun diterima oleh orang Jawa karena sudah dipelajari, diteliti bahwa ajaran agama itu tidak ada yang jelek atau tidak ada yang mengajarkan untuk mengajarkan keburukan atau gimana. Diterima di Indonesia. Inilah kelebihan dari kapitayan atau kelebihan dari orang Jawa. Orang Jawa intinya bahasanya saja, sebutannya saja ini sudah mengartikan orang yang sadar diri. Jawa itu beneh. Jawa itu beneh. Dalam arti beneh itu adalah yaitu tadi mengetahui bahwa diri kita ini sebenarnya sama, sehingga mempunyai kesadaran yang murni di dalam jiwanya. Perlu diketahui untuk teman-temanku, mari kita bangkitkan kembali. Ini pesan dari Ki Slamet juga. Mari kita bangkitkan kembali untuk mengetahui jati diri kita. Boleh beragama, tapi jangan tinggalkan jati diri kita. Boleh beragama, jangan tinggalkan jati diri kita, yaitu sebagai orang Jawa. Kapitayan itu bukan agama, tapi kapitayan itu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi siapapun yang beragama itu boleh mempelajari kapitayan. Itu justru disarankan. Justru kalau Ki Slamet bilang disarankan. Karena apa? Agama-agama yang dari mancanegara, mungkin terutama agama yang saya peluk juga, agama Islam, kalau kita tidak mengetahui pelajarannya yang sebenarnya, kita jadi fanatik. Kita bisa saling mencemooh kepada sesama kita. Padahal di situ sebenarnya tidak ada ajaran untuk melukai perasaan orang, apalagi untuk mencaci orang. Semua ajarannya sama, yaitu cinta kasih, ajaran budi pekerti, semuanya sebenarnya sama. Agar kita tahu pelajaran yang sebenarnya, Islam biar tahu sebenarnya Islamnya seperti apa. Paling tidak
kita harus mengetahui Jawa kita atau sadar diri kita, diri pribadi kita atau jati diri kita yang sebenarnya. Ringkasannya, kalau orang Islam jadilah Islam Jawa. Kalau jadi orang Kristen jadilah Nasrani Jawa. Ojo ilang Jawa nih. Kalau jadi orang Hindu jadilah orang Hindu yang Jawa. Jawa itu adalah tahu jati dirinya. Karena agama itu disahkan, tapi kalau orang kepercayaan atau kapitayan ini sebelumnya belum disahkan, tapi menjadi individu-individu yang tersembunyi. Tapi kalau saat ini, sekarang ini, puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Gusti Hyang Sukma Sejati Kang Maha Suci, kapitayan sekarang sudah diakui oleh negara. Jadi untuk teman-teman semuanya saja, khususnya untuk termasuk orang-orang Jawa seperti saya, tolong bangkitkan jati diri masing-masing, mengetahui diri pribadi atau mengetahui jati dirinya, yaitu agar tahu dengan namanya asal-usul kita. Saya lanjutkan kembali, ini tentang pelajaran atau asal-usul dari pelajaran kapitayan yang saya pelajari. Sampai saat ini sudah diteruskan oleh sesepuh, mulai nomor 1 sesepuh Romo Sidik, nomor 2 Karso Wijaya Mulya, Bapak Karso Wijaya Mulya yang bertempat di Batu, Songgokerto, ini awalnya. Terus beliau sudah pulang ke Kang Maha Suci, diteruskan istrinya yang mempunyai nama Ibu Suratno Ningsih, beliau sudah pulang juga sekitar tahun berapa itu saya sudah mungkin lupa saya. Saat ini sesepuhnya diteruskan di wilayah Jombang. Alamatnya domisil di Jombang di daerah Kayangan, namanya Bapak Kamar, Bapak Kamar. Saat ini, hari ini prosesnya. Bahkan pedepokan sekarang mulai berkembang, sudah mempunyai pedepokan yang resmi milik dari Dharma Bakti. Nomor 1 yang resmi, benar-benar resmi, itu berada di Ngantang, itu milik Dharma Bakti, tepatnya di Dusun Binangsri. Terus termasuk pedepokan cabangnya yang sudah resmi milik Dharma Bakti, termasuk ini. Nah, ini pedepokan milik Dharma Bakti. Terus yang awalnya di pusat, termasuk di Tambuh Songgokerto, itu mohon maaf saya belum bisa menjelaskan keberadaannya. Karena apa? Statusnya belum bisa. Tapi yang jelas pusat dari Dharma Bakti awal mulai bisa berkembang itu dari Tambuh Songgokerto, termasuk di Kota Batu. Ini sudah berapa lama Pak untuk awal adanya padepokan ini Pak? Kalau padepokan ini kurang lebih sekitar antara 10 tahun sampai 15 tahun mulai berdirinya padepokan ini. Ini satu-satunya di Jombang ya Pak? Satu-satunya di Jombang padepokan cabang Dharma Bakti. Tapi kalau masalah kapitayan di Jombang ini sudah ada, kalau tidak salah, yang sudah mendaftarkan diri, diakui, dinaungi oleh MLKI Jombang. MLKI Jombang itu menaungi semua kepercayaan atau termasuk dari agama-agama. Itu yang sudah daftar, kalau tidak salah mendaftarkan diri namanya itu sudah 7 atau berapa gitu di wilayah Jombang. Ini kapitayan yang sudah terdaftar di Jombang, termasuk Dharma Bakti, Ilmu Sejati, Sabto Dharma, Sangkan Paran kalau tidak salah. Terus ada Sedulur Sejati,